Di tengah sebuah desa kecil yang terletak di antara hutan lebat, hiduplah pasangan suami istri yang bernama Sinta dan Reno. Mereka adalah pasangan yang dikenal di seluruh desa karena kebaikan hati mereka dan cinta yang mendalam satu sama lain. Sinta adalah seorang wanita yang cantik, dengan mata coklat yang hangat dan senyuman yang selalu menyebar kebahagiaan di sekitarnya. Ia adalah sosok yang baik hati, selalu siap membantu tetangga dan teman-temannya dalam kesulitan. Wajahnya yang selalu berseri-seri adalah gambaran dari hatinya yang tulus. Sedangkan Reno, suaminya, adalah pria yang bekerja keras. Ia adalah seorang petani yang penuh dedikasi terhadap tanahnya. Kehidupan mereka diisi dengan sukacita dan kebahagiaan, dan mereka diberkahi dengan rezeki yang cukup untuk hidup nyaman. Ketika senja tiba, Sinta sering duduk di beranda rumah mereka, menggantungkan kain khas desa yang cantik di atas kepala, dan menyanyikan lagu-lagu rakyat yang indah sambil menunggu Reno pulang dari sawah. Mereka menghabiskan malam bersama-sama, menceritakan kisah-kisah masa lalu dan berharap untuk masa depan yang bahagia. Kehidupan damai di desa semakin merosot seiring dengan kedatangan Intan. Wanita misterius ini tiba-tiba muncul dengan pesona yang menarik dan aura yang memikat. Wajahnya yang cantik namun misterius memikat perhatian banyak pria di desa, termasuk suami Sinta, yaitu Reno. Reno yang tadinya adalah suami yang setia dan penyayang, kini terpesona oleh Intan. Dia tergila-gila oleh pesona Intan yang misterius, dan itu berubah menjadi obsesi yang tidak sehat. Intan dengan cerdiknya memanipulasi perasaan Reno, merayunya dengan janji-janji manis yang mengaburkan akal sehatnya. Intan, yang sebenarnya memiliki rencana jahat, secara perlahan-lahan meracuni pikiran Reno. Dia membujuknya untuk membunuh Sinta agar mereka bisa hidup bersama. Intan memasukkan kebohongan dalam pikiran Reno bahwa Sinta akan bahagia dengan keputusan tersebut. Sementara Intan akan memberinya cinta dan kesenangan yang lebih besar. Dalam suasana malam yang kelam, di bawah cahaya rembulan yang pucat, Reno melakukan perbuatan yang mengerikan. Dengan hati yang berat dan tangan yang gemetar, ia mencampurkan racun mematikan ke dalam minuman kesayangan Sinta. Sinta yang tidak curiga, minum dengan senang hati, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Racun tersebut merasuki tubuh Sinta dengan cepat. Ia merasakan rasa sakit yang menyiksa dan jatuh pingsan di lantai. Kematian yang tragis menghampirinya, dan takdir yang lebih mengerikan menanti bayi yang sedang dikandungnya. Namun, kematian Sinta tidak meredakan dendam yang membara. Dalam kegelapan malam, ketika desa terlelap dalam tidurnya, arwah Sinta bangkit dari kubur dengan bentuk yang menakutkan. Wajahnya yang pucat, rambutnya yang kusut, dan lubang besar di punggungnya. Itu menjadi gambaran sebuah makhluk bernama Sundel Bolong. Ya, arwah Sinta bisa disebut makhluk yang dinamakan Sundel Bolong. Ia pun mulai mengganggu desa dengan cara yang menakutkan. Dia muncul di tengah malam, mengembara di sekitar rumah-rumah dengan suara merintih yang menggigilkan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang mencekam di hati yang mendengarnya. Reno dan Intan merasa terancam oleh kehadiran Sundel Bolong. Mereka mendengar suara langkah kaki yang pelan di halaman mereka,
dan seringkali merasakan hembusan napas dingin di tengkuk mereka. Sundel bolong muncul dalam mimpi mereka, menghantui mereka dalam tidur mereka yang gelap. Ketakutan yang menghantui Reno dan Intan semakin nyata setiap harinya. Mereka berdua menyadari bahwa arwah Sinta yang dendam akan terus mengganggu mereka hingga akhir hayat. Kini, mereka harus berhadapan dengan konsekuensi dari tindakan jahat yang telah mereka lakukan. Dengan sebuah dendam yang tidak mungkin untuk dihindari. Sundel bolong, yang dulunya adalah Sinta yang penuh cinta, mulai mengintensifkan gangguannya kepada penduduk desa, membuat mereka merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suara merintih yang menggigilkan dari Sundel bolong seringkali terdengar di tengah malam saat semua penduduk desa tertidur. Dia berjalan perlahan di jalanan yang sepi, menjatuhkan hembusan napas dingin di leher yang tak berdaya. Penduduk desa mulai menjaga diri mereka dari malam yang gelap dan mencekam. Mimpi-mimpi yang mencekam tentang Sundel bolong menghantui penduduk desa. Mereka bermimpi tentang sosok mengerikan ini, yang mencoba menarik mereka ke dalam kegelapan abadi. Ketika mereka terbangun di malam hari, keringat dingin membasahi tubuh mereka. Dan mereka merasa bahwa Sundel bolong telah memasuki dunia mimpi mereka. Gangguan Sundel bolong juga merasuki kehidupan sehari-hari. Penduduk desa melihat bayangan gelapnya di jendela mereka saat mereka berada di dalam rumah, atau mendengar langkah kakinya yang pelan di belakang mereka ketika mereka berada di hutan atau ladang. Sundel bolong seperti bayangan yang selalu mengintai, membuat penduduk desa merasa tidak pernah sendirian. Ketakutan semakin merajalela di desa tersebut. Penduduk desa hidup dalam ketakutan konstan, dan kehidupan mereka yang dulu damai, telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Tidak ada tempat yang aman bagi Reno dan Intan. Sundel bolong terus mengganggu mereka, membuat hidup mereka menjadi neraka yang tak berujung. Mereka yang pernah merasakan kebahagiaan kini menyesal akan tindakan mereka yang keji. Suatu malam, ketika Reno dan Intan mencoba melarikan diri dari desa, Sundel bolong muncul di depan mereka. Wajahnya yang pucat, rambut kusut, dan lubang besar di punggungnya mengejutkan mereka. Sundel bolong mengeluarkan suara menyeramkan yang merobek malam hening. Ketika Sundel bolong mendekati mereka, Intan jatuh menangis, dan Reno menyesali tindakannya. Mereka merasa tak berdaya di hadapan dendam yang membara ini. Namun, tiba-tiba, seorang paranormal tua dan bijak dari desa itu muncul, membawa alat-alat mistik dan mantra-mantra kuno. Ia menghadap Sundel bolong dan berbicara dengan suara yang tenang dan berwibawa. Arwah Sinta, yang telah menjadi Sundel bolong, merespons panggilan paranormal tersebut. Paranormal itu berhasil membujuk arwah Sinta untuk pergi ke alam lain, mengakhiri kutukan yang telah mengganggu desa selama ini. Sundel bolong menghilang perlahan, meninggalkan Reno dan Intan yang merasa lega namun penuh penyesalan. Dari saat itu, Reno dan Intan hidup dengan perasaan bersalah yang mendalam atas tindakan mereka. Mereka belajar bahwa perbuatan jahat selalu membawa konsekuensi yang mengerikan, dan bahwa dendam yang tak terpadamkan dapat mengubah seseorang menjadi monster yang menakutkan. Desa itu perlahan pulih dari ketakutan yang pernah melanda,
Tetapi kisah sundel bolong akan selalu menjadi pengingat tentang kejahatan dan karma yang mengikuti setiap tindakan manusia.